Oke, kembali lagi bersama Wong Gabut Channel. Nah, di video kali ini saya ingin bahas ini teman-teman. Soal apa namanya? Soal kemarin tuh di sini ada orang menampung kalau nggak salah ngomong kalau kenapa punya kami 1 tahun itu masih sekitar 90 cm atau 1 meteran lah gitu. Nah, kemudian saya, Mas Chandra, Mas Dani dan yang lain itu sharing. Nah, karena beliau tuh nanam sudah 2 tahun lebih gitu. Nah, teman-teman. Nah, ini usianya ini sekitar apa namanya, sekitar 7 sampai 8 bulan, tapi tingginya hampir 2,5 meter. Nah, kenapa bisa gini? Yang jelas pasti perawatannya, pasti perawatan. Kemudian kita gunakan pupuk yang pas dan cara melakukan juga tepat pula. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal tanaman cabai jamu ini, untuk tinggi ini sebenarnya menurut kami tidak jadi masalah ya, bukan inti. Karena yang intinya nanti pasti kita butuhkan adalah ini, buahnya, adalah hasil buahnya, volume buahnya itu bisa maksimal. Nah, nanti bisa kita rasakan kalau buahnya banyak, pasti itu kita apa namanya, kita tujukan ketika buahnya nanti. Kalau soal tinggi rendahnya, menurut saya nggak masalah. Karena begini, eh, media tanam kita itu, cara menanam kita itu masing-masing ya. Petani itu masing-masing. Ada yang lanjaran dulu atau tajar dulu, kemudian langsung ditanam di bawahnya. Ada juga yang nunggu tajarnya sampai hidup lebih dulu, baru ditanam cabenya. Terus gini, oke. Kemarin juga ada konsultasi soal apa namanya bibit ya. Itu di beberapa ternyata gini, ada yang nanam itu gini. Mana ya? Seperti cangkokan gini ya. Cangkokan dipotong langsung ditanam gitu. Cangkokannya dipotong langsung ditanam. Katanya hidup. Tapi beberapa petani meragukan. Nah, seperti itu. Apakah itu baik juga? Belum tentu juga gitu ya. Yang jelas kalau soal bibit ya pasti dicangkok dulu agar tumbuh, dipotong, kemudian diisolasi dulu beberapa minggu, kemudian ditaruh di karantina. Sehingga nunggu bibitnya itu kaku, akarnya sudah tumbuh. Dan dipastikan bibitnya nanti bisa benar-benar hidup kalau sudah ditanam di lahan luas. Jadi benar-benar siap tanam nih. Siap panas juga, siap ditanam di lahan luas juga. Karena apa? Kalau ini kan masih dekat rumah, ngontrolnya gampang. Kalau dekat rumah itu ngontrolnya gampang, teman-teman. Kalau tapi di lahan luas, jauh dari rumah kita, ngontrolnya sulit gitu. Itu soal soal bibit ya. Terus kemudian ini ini hampir 8 bulan ini. Dan yang ini Mas, ini 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 yang habis kena penyakit ini masih sekitaran 9 bulan. Ini nggak normal juga sebenarnya. Kalau mau ngomong nggak normal, ini sebenarnya nggak normal juga. Mas dekat ya Mas. Ini ada apa? Udah mulai kena penyakit kemarin ya. Kemarin kena penyakit tapi kita rawat ekstra kemudian bisa sembuh seperti ini. Ini hampir pulih ya, hampir pulih ini. Ini yang kena penyakit. Dan kemudian kemarin itu juga ada pertanyaan gini. Apakah kalau tanam pertama itu harus ditutup genteng atau apapun ya untuk melindungi dari panas? Iya, sebenarnya iya. Itu boleh juga. Itu salah satu cara yang bisa kita gunakan. Karena apa? Karena pertama kali harus adaptasi nih kan, tanaman kan harus adaptasi dulu. Kemudian ditutup dulu tuh sama genteng biar aman, biar tahan panas. Itu juga adaptasi yang bagus. Tapi usahakan jangan lama-lama, 2 minggu, seminggu atau 2 minggu lepas sudah. Biar tanaman ini benar-benar beradaptasi, biar cabai jamunya itu adaptasi sama apa namanya, sama sinar matahari. Karena kan sekarang kan panasnya lagi gula-gula nih teman-teman. Jadi kalau yang baru tanam itu pasti dikasih media genteng. Baru tanam kasih media genteng itu untuk menghindari panas, biar nggak langsung mati gitu. Itu betul juga. Tapi jangan terlalu lama karena cabai jamu ini juga butuh tanaman, butuh matahari gitu, butuh sinar gitu ya. Kita ke sini. Nah, ini yang baru-baru, teman-teman. Ini yang baru-baru. Ini baru berapa bulan ini? Ini apalagi ini masih ini Mas. Ini masih 5 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi sudah setinggi ini. Pasti ya kita, nah ini cangkokannya. Kita tunggu nih cangkokannya seperti ini. Nah, ini kita pasti nunggu, nggak langsung kita potong. Kita potong pun masih kita taruh ke 2 ruang karantina. Yang pertama di ruang isolasi yang pertama kedap udara dan kemudian di karantina berikutnya kita kasih ruangan berudara gitu ya, dan nggak kedap udara. Jadi sebuah rumahnya di kandangnya, tapi ada pintu, ada jendela. Tapi kalau yang pertama turun potong ini, kita langsung ke ruang kedap udara. Nah itu ya, itu saya jelaskan. Kemudian ada juga pertanyaan kemarin dari petani-petani itu ngomong kalau apa namanya daunnya linting-linting. Ini juga penyakit juga masalah.
Nah, harusnya boleh pakai fungi, pakai insektisida juga boleh. Yang penting ada perawatan. Karena kan kadang-kadang kalau ini nih, contohnya ini kan linding ini bisa juga semut. Ini ya, ini bisa juga semut. Kalau semut apa obatnya? Bisa irisotin, macam-macam. Obat hama untuk serangga itu macam-macam. Yang penting kita itu pas saja, tepat aja gitu ya. Terus kemudian yang tanya juga lanjaran apa namanya kelor sama randu itu bagus mana? Semuanya bagus. Kemarin sudah dijelaskan, tapi saya jelaskan lagi, semuanya bagus. Tapi kalau randu ini ini kita harus patang beseti. Ini bekas besetannya. Ini didekatkan, ini bekas besetannya, ada besetan kan untuk ini agar akarnya nyatu nempel sama tajarnya gitu ya. Tapi kalau kalian nggak kasih tali juga nanti akan melebar kemana-mana. Ini yang sulit ketika pakai randu. Tapi kalau pakai kelor ini kalian bisa perhatikan tanpa ya, tanpa dibeset ini atau ditali langsung nempel nyatu sama ini ya, sama tajarnya. Ini yang jadi apa namanya? Yang jadi keunggulan ketika pakai tajar kelor. Nah, untuk tajar sementara di sini di daerah kami itu langka banget teman-teman. Ini satu batang tajar itu 5.000. Itu pun tinggi rendahnya nggak sama. Bayangkan kalau kita beli tajar 100 batang tajar itu sudah berapa. Makanya saran dari saya untuk kalian petani cabai baik pemula atau apapun, kalau kalian ngerawat ini secara sungguh-sungguh, insya Allah juga hasilnya akan bagus. Jadi sayang kalau sudah modal banyak, kemudian ngerawat tanamannya juga nggak sungguh-sungguh, rugi kita. Dan untuk sekali lagi untuk pupuk, kita akan tetap gunakan pupuk leres untuk menunjang pertumbuhan dan juga perkembangan buahnya, begitu teman-teman. Nah, sementara informasi dari saya itu dulu, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Wassalam.